Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tenteram Rahayu. Tentunya dalam keadaan sehat semuanya. Segenap majelis Hadirin Jumat Indosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Wangsit dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus. Untuk petugas kolektan, yang pertama Ibu Ria Puspita Dewi, Ibu Toma Rustiani, dan Ibu Budi Eri. Warta Jemaat Minggu. Warta Jemaat hari Jumat 18 April 2025. Yang pertama, ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2025 pukul 17 atau 5 sore bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwi Rianto dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Sabtu Sunyi. Untuk dress code bebas dan sopan. Mohon dukungan doa, partisipasi, dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta yang kedua, ibadah Minggu 20 April 2025 atau Minggu Paskah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudibyono dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu Paskah. Untuk petugas kolektan, tim anak 2, adik Ayu, adik Puspa, adik Darren, dan adik Dimas. Song leader, tim song leader 4, Saudara Cornelius Gideon, Ibu Sriwigati, dan Ibu Marjuki. Penerima tamu, tim penerima tamu 13, Ibu Sarini, Ibu Juman, dan Ibu Andini. Multimedia dan sound, Saudara Henry dan Saudara David Dimo. FB online, Bapak Kristianto. Warta jemaat yang ketiga, ibadah PA dan andang sana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 17 atau 5 sore, tempat keluarga Bapak Widyoko. Pemimpin PA Ibu Pendeta Juliana Wangsit, pemimpin pujian dan doa Ibu Diaken Sri Martini. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu dan Saudara warga jemaat pada hari Jumat pagi ini. Dan kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh, mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah Jumat Agung. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Bapa, kami menghadap kehadiran-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami karena Engkau pelihara kami dan menyertai kami hingga saat ini. Kami hadir di tempat ini untuk bersama-sama
penderitaan-Mu di kayu salib ya Bapa, di mana kami pun bisa merasakan penderitaan Tuhan. Tuhan mengorbankan dirinya untuk kami, umat-Mu yang berdosa. Darah-Mu yang kudus mengalir untuk menghapus semua dosa umat-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kepada-Mu, kiranya Engkau mengkuduskan hati kami dan menyucikan hati kami ya Bapa, supaya kami pun boleh mengikuti ibadah ini dengan kerendahan hati kami, tanpa keangkuhan dan kesombongan kami ya Allah. Bapa yang di surga, saat ini juga kami bersama-sama juga akan masuk dalam persiapan, masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan juga menyertai kami dan menolong kami ya Bapa, supaya kami tidak sombong, melainkan kami rendah hati untuk bersama-sama seperti Engkau ya Bapa. Sucikan, kuduskan, supaya pikiran kami, hati kami benar-benar tertuju kepada-Mu ya Bapa yang di surga. Kami juga mohon pertolongan dan berkat-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Yunina Maksi yang akan melayani ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan roh hikmat, sehingga Ibu Pendeta mampu dan bisa melayani kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Majelis dan semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga menyertai kami dan memberkati kami, supaya kami pun mampu melakukan tugas kami dengan tanggung jawab, dengan kerendahan hati, dengan lurus dan ikhlas. Bapa yang di surga, kami juga mohon pengampunan kepada-Mu ya Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami ya Bapa. Biarlah hidup kami juga senantiasa selalu berserah di dalam pimpinan serta dukungan Bapa yang di surga. Ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir nanti, hanya kami minta, hanya kami mohon di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang itu bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita berhimpun di tempat ini untuk bersama-sama menghayati sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Marilah kita persiapkan hati untuk memandang jauh sana ke atas sebuah bukit di mana terpanjang salib.
memasuki ibadah ini dengan pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk. Lelampahe salih estu nyoto. Kayekto sanipun boten saged ical dugen jelahan. Sumangga kita regem kayektosan punika. Sinaosa jagat nyirik kita. Awit pawanto bab salib iku pancen dadi kabodohan tumrape wong kang bakal padha tiwas. Nanging kanggo kita kang padha kapitalunan rahayu dadi sawab kang saka Gusti Allah. Sanadapipun salibun Kristus sumangga kita ngakeni. Monggo panjenengane iku sinudukan marga saka kagem kita padha barela. Panjenengane karemu
Marga saka piala kita. Ganjaran paukuman kang netakake kalahaya tumrap kita iku kadhawuhake ing panjenengan. Satemah saka bidu kita banjur padha dadi waras. Monggo kita sami-sami nangkeni kawartos selangan. Estunipun boten wonten tiyang ingkang pantes kangge nampi pangapunten dosa. Nanging Gusti Allah wis ngatingalake sihe marang kita. Awit Sang Kristus wis nglampahi seda kanggo kita. Nalika kita isih padha kalengku ing dosa. Apa maneh saiki kita wis padha kabenerake sarana lahir. Wis mesti bakal luput saka ing bebenduning Allah. Makaten kawantos selamat saking Gusti. Puji syukur bagi Gusti. Terima
kita mau Jabur kalih likur bab kalih welas dumugi selangkung sacara sesautan. Mugi-mugi paduka sampun ngantos nebihi kawula. Amargi kasisahan sampun celak. Mongko boten wonten ingkang mitulungi. Anggenipun sami ngatapaken cangkemipun dhateng kawula rasa satsinga ingkang nubruk lan gero. Kakiatan kawula garing kados beling. Wilat kawula raket ing cethak kawula. Sarta paduka ingkang nyelehake kawula wonten ing lebuning pejah. Amargi kawula katutup ing sedaya. Lumrahing tujuan ingkang kawula sami bibitahan saha suku kawula. Balung-balung kawula saged kawula etang sadaya. Tiang-tiang sami ningali sami nyawang kawula. Sadayana kawula sami nuju saha saudara kawula pun kadone ing nanging paduka Duh Yehuwa, mugi paduka sampun nebih saking kawula. Duh karusan kawula, mugi enggal karsa mitulungi kawula. Kawula mikat kawula saking pedang, saha kawula saking termaning sedaya. Mugi luwani kawula saking cangkeming singa, tuwin saking singating banteng. Paduka sampun paring wangsulan dumateng kawula. Kawula dherek masakan sampeyan kawula dhateng para sedherek kawula. Paduka dherek kawula puji wonten ing kananipun pasamuan. Para wong kang ngabekti marang Sang Yehuwa, padha nyaosna puji marang panjenengane. Kakehing turune Yakub, padha nyaosna hormat marang panjenengane. Kakehing turune Israel, padha duwe wedi asih marang panjenengane. Amarga panjenengane ora maksani asora suci marang kanisane wong kang kalilus. Sarta panjenengane diadani lan mirsani marang wong mau sabar nulung marang panjenengane. Makaten sabda pangandikanipun Gusti. Puji syukur untuk Gusti. Pasamuan semoga kita berkonten ing sabda pangandikanipun Gusti kaya dheweaken saking pitulungan. Ya Allah, Engkaulah yang penuh dengan kuasa dan rancangan kehidupan serta keselamatan ciptaan. Dan hari ini kami boleh bersama-sama jemaat-Mu, umat-Mu yang setia dengan penuh kasih. Kami mempersilahkan Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat agung ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami yang berkata-kata dimampukan untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, walaupun dalam segala keadaan. Mampukan jemaat-Mu menghayati firman-Mu dan melakukannya. Karena demikianlah kami mohon, kiranya Tuhan mengizinkan setiap permohonan kami, supaya kami dapat berseru dan memohon kepada-Mu. Berkati dan sertai kami dalam setiap upaya untuk mewujudkan iman kami untuk semakin teguh. Mampukan kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu dan melakukannya. Demikian kami berdoa karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah dan berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Wawasan utawi nats pangandikanipun Gusti kapendhet saking Injil Yohanes
bab 19 ayat 22 13. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisap, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya, seluruh umat Kristen di muka bumi ini, yang pada hari ini benar-benar turut merasakan atas sengsaranya Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan pada hari ini kita bersama-sama menghayati firman Tuhan. Gusti Yesus Sang Soro lan sedo kagem kita sana. Tuhan Yesus menderita dan mati karena kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur telah menerima iman tentang Yesus yang menderita dan mati untuk kita. Yesus telah berjasa besar dalam hidup kita. Karena pengorbanannya, kita menjalani kehidupan ini dengan pengharapan yang pasti. Iman yang demikian itu harus kita syukuri dan kita pelihara di sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita. Secara manusia, kita itu lemah, mudah tergoda dan terbujuk oleh duniawi, sehingga kita menjadi mudah melupakan dan mudah meninggalkan Tuhan. Mari kita berjuang bersama dengan Tuhan untuk tetap setia, tetap menjaga dan memelihara iman, dan Tuhan Yesus terus memberkati kita. Ibu bapak lampau sederek ingkang kula tresnani lan Gusti tresnani, salah satu galing pangaken iman rasuli inggih menika ingkang mandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing Palimanan. Wonten sekawan kedadosan utawi sekawan perkawis ing sanebeting kapitadosan menika. Dalam pengakuan iman rasuli, kita mengaku bahwa Gusti Yesus atau Tuhan Yesus menderita sengsara ketika pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mengalami penderitaan, dan kemudian mati, dikuburkan dan turun ke dalam kerajaan maut. Menderita ingkang perkawis sepisan atau yang pertama, disalibkan, mati, dan dikuburkan. 4 peristiwa
sekaligus dialami pada satu waktu hari yang sama. Menderita artinya bahwa Kristus benar-benar mengalami penderitaan, bukan drama, bukan pura-pura, tapi benar-benar Yesus menderita. Dalam bahasa kita sehari-hari, mungkin karena kelemahan kita bisa memperagakan penderitaan Yesus itu hanya sebagian kecil. Tetapi mari pada hari Jumat Agung ini kita menerima 4 perkara yang dialami oleh Yesus dalam satu peristiwa, menderita. Bahwa Kristus benar-benar mengalami penderitaan, bukan drama, bukan pura-pura menderita. Kristus yang adalah manusia sejati benar-benar mengalami penderitaan total. Dia menderita secara fisik, disiksa dengan berbagai cara. Semua cara diberikan kepada Yesus. Puncak penderitaannya adalah di kayu salib. Dia, Yesus Kristus, juga mengalami penderitaan batin, dihina, direndahkan, dan dilecehkan. Padahal dia sama sekali tidak bersalah. Menderita. Yang kedua adalah disalibkan. Artinya Kristus ditampilkan sebagai penjahat besar, penjahat yang paling laknat di muka bumi ini. Salib adalah simbol laknat dan hukuman paling kecil, paling besar. Kristus telah dipersalahkan sebagai penjahat paling laknat. Meskipun sebenarnya dia sama sekali tidak pantas menerima hukuman itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sekaligus sebagai bagian dari penderitaan Kristus, ngampai sedo, mati dan dikuburkan. Tegesipun Gusti Yesus saestu sedo. Kados dene manungsa limrah, seperti manusia umumnya, Yesus mati, real mati. Sinaosa sejatosipun Gusti Yesus menika Gusti Allah. Nanging ing kawontenanipun minangka manungsa sejatos, Gusti Yesus saestu sedo kanthi cara paling asor. Sedanipun carane hina. Tedak dening teleng palimengan, dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Tegesipun Gusti Yesus mandhap ing neraka. Kuburan itu neraka. Hukuman atas manusia mati, dikubur. Ngasoraken paukuman neraka menika dipun lampahi dening Gusti Yesus. Panjenenganipun ingkang mbeta dosa-dosanipun manungsa dhateng neraka. Panjenenganipun kedah ngasoraken siksanipun neraka, ngraosaken siksanipun neraka, nyuliki kita sedaya ingkang dipun tresnani Gusti. Turun ke dalam kerajaan maut, artinya Kristus turun ke neraka, merasakan hukuman neraka. Neraka bagi orang Kristen, bagi kita yang percaya adalah kematian.
Dosa kita adalah kematian, dan kematian itu dikuburkan. Kuburan itu adalah neraka. Dan Yesus masuk ke dalam dunia kematian. Yesus masuk ke dunia kematian untuk menjumpai orang-orang yang masih percaya kepadanya pada saat dia mati karena dosa mereka. Kesempatan bahwa orang mati pun masih didatangi oleh Yesus dalam keselamatan. Iman kita harus bersyukur bahwa turun ke dalam kerajaan maut artinya Kristus turun ke neraka, ke dalam kematian, merasakan hukuman neraka, merasakan hukuman kematian, penderitaan. Dia, Yesus, yang membawa dosa-dosa manusia ke neraka. Dia harus merasakan siksa neraka, mewakili kita semua yang dikasihinya. Itulah iman. Kenapa kita harus takut mati? Kalau kita mati, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes mengisahkan kematian Yesus dengan ungkapan yang sangat menyentuh. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, ia berkata, atau berkatalah ia, ya, sudah selesai. Lalu ia menundukkan, sesudah dia mengatakan sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ibu, bapak, dan saudara, Yohanes tidak menggunakan kata mati, tetapi menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes sedang menyatakan bahwa Yesus adalah pahlawan yang mati terhormat. Dia tidak sekadar mati seperti manusia pada umumnya. Dia mati karena telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, sejatinya kematian Yesus di kayu salib mempunyai makna besar bagi kehidupan manusia, bagi kita semua. Salib adalah bukti penderitaan dan kematian Kristus. Saya bersyukur Bapak, Ibu, dan Saudara sangat menghargai simbol dari salib yang kita pajang di sebelah kiri saya, di depan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kami majelis sering disibukkan dengan menata warna gerejawi, hitam, putih, ungu, merah, hijau. Karena kami mencoba untuk mengerti bagaimana salib itu telah memberikan makna yang terdalam bagi kehidupan pribadi setiap orang yang masuk ke gereja ini. Ya, kemudian saya dengan tertawa dan tersenyum kecil dan berkata kepada Tuhan Yesus, berikan kami waktu supaya kami senantiasa dapat bersanding bersama dengan salib Kristus, supaya setiap waktu dan setiap saat dalam pelayanan kepada umat dan kepada Tuhan, salib itu menguatkan kita. Ibu, bapak, dan saudara, Bapak, Ibu, majelis, dan semuanya, lebih dari itu, Bapak, Ibu, salib adalah bukti kasih dan keadilan Tuhan kepada manusia. Sifat Tuhan yang kasih dan adil menyatu dan mewujudkan di dalam salib Kristus. Manusia memang harus menerima hukuman,
dan harus menerima akibat dosanya. Itu adalah keadilan Tuhan. Nah, di dalam buku Katekismus Heidelberg Pengajaran GKJTU pada nomor 16 menyatakan, sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa itu dilakukan oleh kodrat manusia yang berdosa itu. Tuhan sebagai Yesus yang manusia sejati itu telah menerima hukuman. Keadilan Tuhan itu sekaligus sebagai bukti kasih Tuhan kepada manusia. Dengan hukuman kemanusiaan Yesus sebagai manusia, sekaligus kita mendapatkan pembebasan dan pelepasan atas dosa-dosa kita. Hari ini, Jumat Agung, puncak penderitaan Kristus adalah melepaskan manusia dalam belenggu dosa. Keadilan Tuhan itu sekaligus sebagai bukti kasih Tuhan kepada manusia. Dengan hukuman kemanusiaan Yesus sebagai manusia, sekaligus kita mendapatkan pembebasan dan juga pelepasan. Dengan salib Yesus kita menerima iman yang sejati. Katekismus Heidelberg dalam jawaban pertanyaan nomor 21 bahwa iman yang sejati meyakini dan mengakui bahwa Injil adalah pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal yang kita terima karena rahmat Tuhan, hanya karena jasa-jasa Kristus. Tidak ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Sekali lagi, hanya karena jasa-jasa Kristus. Amin, Bapak Ibu. Percaya, kita sampai pada hari ini dan seperti ini, itu sudah dirancang Tuhan, bahwa hari ini kita akan semakin dikuatkan. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan iman yang benar dan iman yang pasti itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjalani kehidupan berdasarkan pengakuan iman bahwa Allah di dalam Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita? Sepisah gesang kanthi rimat iman bila Gusti Yesus sampun milu jengaken kita. Gusti Yesus ingkang dados juru wilujeng kita. Gusti Yesus ingkang sampun nebus sakatahe dosa kita. Menika pangaken iman ingkang sampurna, ingkang kedah kita ceteng dumugi sak lami-laminipun gesang kita. Gusti Yesus ingkang nanggel gesang kita nalika kita taksih gesang ing donya menika, mekaten ugi ing akhirat. Iman ingkang kados mekaten kedah kita syukuri, kedah kita jagi, kedah kita rimat, sampun ngantos iman ingkang mekaten uwal saking gesang kita. Ibu, bapak, dan saudara, hidup ini memang banyak godaan dan tantangan. Jika tidak waspada, kita akan terbujuk duniawi, kemudian melupakan dan bahkan meninggalkan iman kita. Dalam kondisi apapun, mari kita tetap fokus, tetap tertuju pada iman dan pengharapan terhadap Kristus. Mari kita sadari bahwa dunia ini tidak akan menyelamatkan hidup kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat itu. Mari kita pegang teguh iman yang demikian itu.
Kaping kalih, yang kedua, penderitaan dan kematian Kristus adalah kematian bagi dosa. Mengimani Kristus yang mati adalah kesadaran dan perjuangan bersama Tuhan untuk mematikan dosa. Gesang tiyang pitados inggih menika gesang ingkang tansah budidaya mengsahi dosa. Kula ambali, gesang tiyang pitados inggih menika gesang ingkang tansah budidaya mengsahi dosa. Wonten ing buku Katekismus Heidelberg ingkang nomor 93 dipun serat mekaten dalam bahasa Indonesia. Manfaat apa lagi yang kita peroleh dari pengorbanan dan kematian Kristus pada salib? Apa manfaatnya dari penyaliban Yesus? Dari pengorbanan Yesus di kayu salib? Jawabnya adalah oleh kekuatan pengorbanan dan kematian itu, manusia lama kita ikut disalibkan, dimatikan, dan dikuburkan bersama dengan Dia, Kristus, supaya hawa nafsu daging tidak berkuasa lagi dalam diri kita, tetapi kita mempersembahkan diri menjadi korban syukur bagi Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah bersyukur di dalam Yesus yang menderita dan mati untuk kita. Jalanilah hidup ini dengan pengharapan yang pasti oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena iman yang demikianlah yang akan memelihara sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita. Mari kita berjuang bersama Tuhan untuk tetap setia, menjaga, dan memelihara iman yang telah Bapak Ibu pelihara bersama Tuhan sepanjang waktu. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah Jumat Agung ini dengan tubuh dan darahnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu dan Saudara siap untuk melakukannya. Diberkati sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita masuk saat berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Engkau yang menderita dan mati untuk kami semua. Ajarkanlah kami untuk terus berjalan lurus dalam kehidupan ini dengan memiliki pengharapan yang pasti oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena iman yang seperti inilah, kiranya Engkau terus menjaga kami, menambahkan iman kami, sehingga kami itu mampu memelihara sepanjang kehidupan ini sampai Tuhan memanggil kami tinggal dalam dunia akhir, dan kami bersama-sama Tuhan. Mampukan kami di sisa waktu hidup kami bersama, berjuang bersama Tuhan untuk tetap setia, menjaga dan memelihara iman yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami berdoa dalam sapaan. Kami menyerahkan iman dan percaya umat-Mu GKJPU Jemaat Bendosari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Majelis, Tuhan memberkati pengurus seksi dalam pelayanan gereja, Tuhan memelihara anak-anak kami, pemuda remaja kami, wanita, pria dewasa, lansia, semuanya. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami percayakan bahwa kematian menguatkan kami, dan ajarlah kami juga bersyukur untuk semua hal. Yang sakit kiranya Tuhan jamah dan beri kekuatan serta kesembuhan. Bagi kami yang lemah dan terpuruk, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan, dan kami dimampukan untuk meraih kembali fokus untuk melihat iman. Kami berjalan bersama Tuhan, dan kami memperoleh kekuatan baru.
dan kami dipulihkan dalam keadaan kami. Ajarilah kami untuk terus bersuka cita dan bersyukur atas semua pemberian Tuhan, karena kami tahu bahwa setiap hal adalah indah pada waktunya. Berkatilah kami pada hari-hari yang akan kami hadapi dengan penuh syukur dan sukacita, tapi ajarlah kami pada hari ini untuk menghayati lebih sungguh akan tubuh dan darah Kristus, sehingga kami mampu memperoleh keselamatan yang pasti, dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan berjuang menghadapi kehidupan yang mungkin ke depan tidak mudah bagi kami, tetapi kami percaya Engkau sediakan. Cukupkan apa yang kami perlukan, dan kuatkan agar kami mampu melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap perkara yang harus kami hadapi. Kami serahkan persekutuan dalam ibadah pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya semuanya dapat menjadi berkat bagi kami, dan hidup kami akan menjadi berkat bagi kehidupan yang akan kami jalani ke depan. Kami serahkan segala puji dan syukur kami dalam doa saat ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan akan bangkit pada waktunya, dan kami akan merayakan lebih sungguh lagi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, untuk meneguhkan iman kita, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita mengikrarkan dalam pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya
Kita melandasi ucapan syukur ini dengan firman Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan pujian dari Bapak Sutoyo, kami persilakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu ku tebus dosaku, kekudusan
Dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan mendengarkan dasar dan ketentuan secara ringkas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita mendengarkan dasar dan ketentuan dalam perjamuan kudus yang demikian. Perjamuan kudus adalah salah satu dari sakramen suci. Maka dari itu yang mengikuti perjamuan kudus harus orang yang sungguh-sungguh berniat untuk melakukannya, yang diwujudkan dalam mengikut kebaktian persiapan perjamuan kudus. Semua orang yang mempersiapkan diri dengan benar sudah pasti layak untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Dan jika memandang rendah sakramen, maka perjamuan kudus ini akan mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Dengan demikian dan untuk menjaga kekudusan sakramen perjamuan kudus ini, yang diperkenankan mengikuti adalah setiap orang, setiap warga jemaat yang dengan iman yang teguh siap menerima perjamuan kudus dengan menerima pertanda baptis dewasa dan atau sidi, serta yang tidak dalam masa disiplin gereja. Perjamuan kudus ini harus menjadi pengingat akan karya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa dan saat teduh sejenak. Bapa kami yang penuh kasih setia, permohonan kami kiranya Tuhan menguatkan tubuh, roh, dan jiwa kami untuk memasuki perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami yang lemah. Tunjukkanlah semua dosa,
sehingga kami mampu untuk mengakui dan menyesalinya. Ajarilah kami untuk bisa mengucap syukur atas semua anugerah-Mu. Berilah kami kekuatan untuk seperti Engkau yang tersalib, daging yang tercabik, dan darah yang tercurah. Bersihkanlah hati kami dari segala berhala dunia ini, sehingga hanya Engkau yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adapun berita kasih karunia, Yesaya 44 ayat 22. Aku akan menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menghadap meja perjamuan dengan tertib dan kita menyanyikan nyanyian Jadikan hatiku istana cinta. Bapak Ibu majelis, kami minta untuk maju menghadap meja perjamuan kudus. Roti dan anggur ini menandakan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, marilah kita mengingat Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan makanan dan minuman bagi jiwa kita. Roti ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah roti ini dan makanlah dengan mengingat dan percaya
bahwa tubuh Kristus telah diserahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang telah kita terima, makanlah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anggur ini sebagai tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib adalah penebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib yang kita terima, yang kita minum dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus yang ditumpahkan sebagai penebus yang sempurna adalah untuk kita semua.
kita mendengar sabda Tuhan. Tuhan Gembala yang baik. Tuhan adalah Gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk mengucap syukur atas perjamuan kudus ini, dan masing-masing kita mengucapkan dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Amin. Mundurlah dari meja perjamuan dan hidup kekal dari Tuhan, kiranya selalu bersama dengan saudara sekalian. Amin. Ku menyambut
syukur secara khusus kita mengumpulkan persembahan ledunggan kita dalam perjamuan kudus. Kita sambut dalam pujian bersama angkatlah hatimu. Berdiri dan kita akan berdoa dalam persembahan syukur dan berhidup. Persembahan yang telah kami berikan kepada dalam ucapan syukur dan juga dalam perjamuan kudus ini, semoga berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, berguna untuk memperluas kerajaan Allah di dunia, serta berdampak positif untuk menopang pelayanan gereja bagi sesama. Pada saat ini Tuhan, kami telah memasuki akhir dari ibadah Jumat Agung. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai dalam upaya transformasi kami menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik. Tuhan tuntun langkah kami sehingga hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menutup dalam doa yang Kau ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam pemutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah salib-Nya. Kami senantiasa memandang salib Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan beritakanlah karya salib-Nya. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan Allah kita, Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman kepada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.
Sarang Pak Jil. Pak, terima kasih. Jangan lupa minum ya. Terima kasih. Mas Syaf, ditutup di sana ya, enggak apa-apa ya? Ya. Ditutup. Tidak, ditutup dulu. Ini. Enggak. Ini ya. Doa dulu. Doa dulu. Iya, doa dulu. Doa dulu atau foto dulu? Ini biar ditutup dulu. Itu biar ditutup aja setelah Iya. Mas, sudah biasa di foto saya. Nanti. Tutup saya. Ya. Sip. Sip. Sip.
Bapak Ibu dan saudara semua yang hadir telah beribadah bersama dengan kami di dalam ibadah Jumat Agung. Terima kasih dan semoga dengan perjamuan yang telah kita ikuti dengan tubuh dan darah Kristus menjadikan kita semakin baik, semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk warta dan pengumuman yang bisa kami sampaikan, yang pertama adalah ibadah Sabtu Suci. Kami mengundang semuanya untuk bisa hadir besok pada hari Sabtu 19 April 2025 bertempat di gedung gereja pada pukul 5 sore dan akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwi Rianto. Lalu yang tentu saja tidak kalah pentingnya di dalam rangkaian Hari Paskah ini adalah Paskah itu sendiri, sehingga jangan lupa semuanya untuk bisa hadir. Jika memang bisa hadir secara offline, kami tentu sangat senang. Di hari Minggu Paskah tanggal 20 April 2025 pukul 9 pagi bertempat di gedung gereja akan dilayani oleh Bapak Penatua Sudwiyono, Bapak Pendeta Emeritus Sudwiyono, dengan menggunakan liturgi khusus Minggu Paskah. Dan ini sekaligus akan ada perayaan secara sederhana. Kegiatan ibadah kali ini akan lebih meriah, akan cukup meriah walaupun tetap dalam suasana yang formal dan hikmat. Kiranya itu yang boleh kami sampaikan. Semoga kita semua tetap sehat dalam naungan perlindungan Tuhan. Gusti berkati.